Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Mukarram, al-ulama, cerdik pandai, tua-tua tahun sekitaran Masjid Baitur Rahmah ini yang saya muliakan. Kemudian yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua diterima ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepadanya. Mudah-mudahan setiap lambaian tangan langkah kaki kita dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah uswatun hasanah, contoh bagi kita semua yang wajib kita teladani agar kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada saat ini kita menginjak malam yang ke-26, ya Pak? 26, Pak? Ya. Alhamdulillah, mungkin sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tentu sebagai orang yang beriman dan bertakwa, dengan meninggalnya atau ditinggalkan oleh bulan Ramadan, hati kecilnya akan bersedih. Kenapa? Karena keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan ini tidak ada di bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini adalah ayat yang sering digaungkan oleh para dai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tujuan akhir puasa yang kita jalankan adalah la'allakum tattaqun, ialah kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Apakah takwa? Kalau kita lihat dalam khutbah Jumat sering disampaikan, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalau kaidahnya dalam huruf wa alif, ada 4 huruf di sini. Ada pula ulama mendefinisikan berdasarkan huruf takwa itu sendiri. Ta artinya tawaduk. Orang yang bertakwa hatinya rendah. Qa artinya qanaah. Kesimpulan bahagia menurut Buya Hamka dalam tasawuf moderennya dikatakan bahwa puncak tertinggi orang mendapatkan kebahagiaan adalah menerima semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan. Kalau ada hati kecilnya ada yang tidak menerima, ada belum bahagia. Itu kata Buya Hamka. Wa wara, orang yang bertakwa tentu orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang haram dan mendekatkan dirinya kepada perbuatan yang dibolehkan atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, tentu kita ingin mengetahui kualitas puasa yang kita jalankan selama bulan puasa ini. Apakah kita sudah sampai pada tingkat ketakwaan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya 3 indikator
Tiga ciri penting untuk melihat diri kita sudah sampai kepada derajat takwa. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama ciri orang yang bertakwa atau mengenali diri kita yang sudah bertakwa atau belum adalah orang yang senantiasa memberi kepada orang lain dalam keadaan sempit maupun lapang, mau dalam keadaan kaya maupun miskin, mau dalam keadaan susah maupun senang. Orang yang bertakwa akan meyakinkan ke dalam dirinya bahwa segala yang dia miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah Abdurrahman bin Auf misalnya, mengorbankan semua harta bendanya untuk berjuang di jalan Allah, itu tandanya bertakwa. Abu Bakar As-Siddiq ketika hendak berangkat perang, ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, adakah engkau tinggalkan harta untuk anak istrimu di rumah?" Apa kata Abu Bakar? "Harta yang aku tinggalkan di rumah tidak ada, tetapi Allah ada sebagai dasar iman dan ketakwaan orang di rumah. Kemana harta aku bawa? Aku bawakan, aku belanjakan dalam peperangan." Utsman bin Affan, begitu juga Utsman bin Affan mengorbankan harta benda yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena derajat takwanya sudah sampai derajat yang tertinggi. Kalaulah di dalam diri kita ini masih ada rasa bahwa yang kita miliki adalah hanyalah milik kita tanpa memberikan kepada orang lain, tentu kita harus mengajar dan mengoreksi diri kita apakah saya sudah sampai kepada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat, suami istri sering kedatangan tamu. Lalu istrinya melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, rumah kami sering didatangi tamu. Suami saya tidak pernah menolak orang yang datang ke rumah saya untuk bertamu ya Rasulullah. Padahal kami ini bukan orang yang kaya ya Rasulullah." Istri curhat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Oke, besok sore saya ingin bertamu ke rumahmu." Nah, saya kan baru curhat ya Rasulullah. Lalu sorenya datanglah Rasulullah bertamu ke rumah orang yang curhat kepada Rasulullah. Datang. Lalu dijamulah oleh orang rumah dengan makanan seadanya, lauk seadanya, roti seadanya. Makanlah Rasulullah pada waktu itu. Ketika hendak pulang, Rasulullah berpesan kepada kedua istri, suami istri tersebut, "Nanti kalau saya pulang mulai melangkahkan kaki meninggalkan rumah ini, lihatlah apa yang terjadi." Langkah demi langkah yang ditinggalkan oleh Rasulullah kakinya dari rumah orang tersebut itu akan mengeluarkan atau membuang malapetaka, bala, penyakit, santet dan seterusnya. Itulah hikmahnya daripada sedekah. Itulah hikmahnya daripada memberi. Tentu di dalam Al-Quran banyak ayat menceritakan tentang berbagi. Ada ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa orang yang bersedekah itu seperti orang yang menanam satu biji pohon benih. Kalau ditanam benihnya satu biji tumbuh tujuh tangkai, tujuh batang dan tujuh tangkai. Tangkainya satu tangkai 100, itu adalah hikmah daripada bersedekah. Sudah jelas dalam Al-Quran. Maka tanda orang yang bertakwa yang pertama yang harus kita sadari adalah sudahkah kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar, samping dan belakang rumah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. 30 hari puasa misalnya, setiap tahun kita berpuasa. Masihkah amarah ini menguasai diri kita? Di dalam buku Nashrul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani dikatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada 4 mutiara. Yang pertama akal, yang kedua agama, yang ketiga adalah rasa malu, dan yang keempat amal soleh. Mutiara yang pertama adalah akal. Akal adalah sesuatu hal yang utama yang dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Tetapi akal ini bisa hilang, bisa sirna, bisa tiada dalam diri kita kalaulah
dikuasai oleh amarah. Maka seyogianya puasa ini adalah melatih diri kita untuk menahan amarah, sehingga derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu yang tertinggi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, pembukaan pembebasan kota Mekah daripada berhala-berhala, Rasulullah membawa pasukan lebih kurang 100.000 lebih. Tentu orang kafir Quraisy akan semudah dibabat oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah hanya berpesan, jangan ada yang meneteskan darah dalam pembebasan ini. Jangan ada yang berani membunuh kaum kafir Quraisy. Buanglah semua berhala-berhala ini. Tidak ada yang membawa anak panah, parang dan seterusnya. Kita maafkanlah perlakuan orang kafir Quraisy tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Apa maksud di situ? Amarah itu kalau sudah dikendalikan maka hatinya akan luas seperti samudra. Maka yang ketiga ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan semua kesalahan saudaranya. Saudara sekandung, saudara sekeriuk, saudara sebangsa, CRT, CRW. Kalaulah ada salah dan janggalnya, berikanlah, bukalah hati selebar-lebarnya membuka pintu maaf. Maaf inilah tanda hati yang bersih. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puncak daripada manusia itu adalah hati. Kalau hatinya tidak besar, tidak luas, tidak baik, sudah selesai semua. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hati-hatilah dengan hati kalbu kita ini. Maka orang yang bertakwa hatinya bersih, kalbunya bersih, maka tentu nanti akan memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, inilah 3 hal yang menjadi indikator kita dalam mengukur puasa kita dalam bulan ini. Apakah sudah sampai kita la'allakum tattaqun dengan melihat 3 hal ini? Pertama, masihkah kita enggan bersedekah? Yang kedua, masihkah amarah menguasai hidup kita, diri kita ini? Atau yang ketiga, masihkah kita dendam dengan orang lain, tidak membukakan pintu maaf kepada orang lain? Maka ini menjadi pelajaran buat kita semua, terutama saya yang sedang berbicara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak maaf datangnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwabil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.